Oke, saya mulai. Mudah-mudahan berkenan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sejawat semua sivitas akademika Universitas Airlangga, alumni, senior ABC yang saya hormati, saya hari ini mendapat kesempatan untuk berbagi tentang health tech business atau bisnis bidang teknologi kesehatan. Jadi kalau kita per definisi bisnis health tech atau bisnis teknologi kesehatan ini adalah usaha atau pekerjaan atau urusan yang kegiatannya tentu sistematis untuk mendapatkan manfaat. Nah, apa itu manfaatnya? Tentu untuk brand kita sendiri, brand grup, kelompok, dan juga untuk pemasaran tentunya bidang kesehatan. Nah, perkenalkan saya seorang dosen, saya dokter juga, kebetulan bidang bedah TKV, toraks, kardiak, dan vaskuler. Jadi toraks itu adalah dinding dada, kardiak itu adalah jantung, vaskular adalah pembuluh darah. Saya major di vaskular atau pembuluh darahnya. Saya menamakan bahwa saya juga founder dan juga entrepreneur. Saya punya beberapa aplikasi kesehatan, aplikasi edukasi kesehatan, 3 yang running sekarang, dan ada beberapa brand yang saya juga sedang kembangkan. Entrepreneur, saya yakin masing-masing kita punya jiwa dan kita berusaha belajar dan mengembangkan secara elegan dan etis, apalagi di bidang kesehatan ini, ya, health tech, bidang health tech atau topik health tech ini memang menurut saya hal yang sangat menarik dan saya menggelutinya dengan cukup serius. Saya berasal dari S1 Udayana, S2 saya di Airlangga, dan sekarang saya mengambil doktoral di pengembangan sumber daya manusia di Universitas Airlangga dan sedang menggarap HRD Technology Project. Saya sempat ke Utrecht University di bagian Vascular Surgery departemennya, dan sekarang menjadi kepala departemen teknik di School of Advanced Technology dan Multidisiplin. Saya bicara tentang bagaimana sih besar atau pentingnya health tech ini atau investasinya seperti apa, sangat tinggi. Sejak 2015 itu topik mengenai health tech industry ini menjadi salah satu fast growing dibilang. Kita lihat sendiri misalkan di Indonesia saja kita dengar yang namanya Halodoc atau Halo Dokter, itu adalah 2 yang mengalami atau unicorn, ya, startup yang kemudian unicorn. Saya yakin di ABC juga punya ABC startup. Saya pikir ini kita sambil sharing di sini. Dan ini analisisnya adalah ternyata ada setidaknya 6 hal atau topik yang diperkuat oleh health tech ini, yaitu adalah provider operation-nya, misalkan ke IT-nya, ya, IT system dan lain sebagainya. Kemudian ada alternative care, misalnya ada home care, ada layanan COVID, cek COVID di rumah dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ada clinical trial enablement, kemudian navigasi dari healthcare, misalkan mengukur stamina tubuh, ya, dengan digital, dan kemudian ada medication management, ya, memanage itu dengan medis dengan cara teknologi, kemudian wellness dan edukasi. Nah, tentu kalau kita bicara health tech yang nuansanya bisnis, tentu market itu menjadi hal yang tidak lepas dari hal yang kita bicarakan atau kita fokuskan bahkan. Namun demikian, di bidang medis sendiri, di bidang kedokteran kesehatan, kita itu para dokter, para perawat, tenaga medis itu tidak biasa terus terang menyebut kata market atau marketing atau bisnis, ya, karena suatu paradigma di era yang lalu di mana para sesepuh kami selalu berpesan kalau jadi dokter itu jangan jadi pedagang, kalau jadi pedagang itu jangan jadi dokter. Nah, itu kurang lebih menghambat mindset kami untuk tumbuh dan susceptible terhadap perkembangan berbisnis. Sedangkan market, ya, kalau kita bicara market itu besar sekali. Visi atau venture capital untuk health tech itu kurang lebih di dalam masyarakat, di dalam di dunia cukup tinggi. Ini disebut di SVB. SVB itu adalah Silicon Valley Business yang mengulas, ya. Tentunya di Amerika, Eropa, dan belahan dunia yang lain growing, ya, investasi di bidang teknologi kesehatan meningkat sangat tajam, sangat tinggi. Karena nyatanya seperti kita bicara tentang hari ini COVID saja, tentu investasi atau pendanaan atau
funding untuk menyelesaikan problem ini juga sangat tinggi. Nah, saya akan mencoba mulai dari yang kecil-kecil aja. Yang kecil-kecil yang saya kerjakan setiap hari, saya dokter bedah pembuluh darah, makanya saya mengatasi juga varises. Sekaligus saya juga share di sini bagi siapa yang mungkin berproblem varises. Saya pertama harus mengatasi dulu, memahami dulu varises seperti apa. Ciri varises seperti apa, karakteristik varises seperti apa. Dengan itu, market itu kita pahami. Varises itu lebih mendekat kepada problem yang dialami oleh wanita. Jadi, ya saya harus melakukan ilmu kesehatan atau edukasi kesehatan tentang varises pada kantong komunitas perempuan. Ya, saya buat video, saya buat tagline yang simple, sederhana, menyatakan bahwa 55% wanita bisa timbul varises. Kenapa intinya begitu? Karena itu ada faktor hormonal, ada faktor kerjaan ini lama, ya, penggunaan KB, ya, melahirkan, hamil, ya. Apakah ada varises? Jadi ada juga seni di mana bagaimana berbisnis kesehatan itu. Tentu tidak bisa kita tanda kutip jual keras begitu ya. Kita langsung menawarkan, wah, bayar sekian, nggak bisa. Kita melalui apa yang namanya edukasi. Baru kita bicara tentang health tech business dan juga market. Kemudian saya juga mau bercerita aspek lain tentang health tech business pada diri kami yang berlatar belakang kedokteran. Ketika ada dokter yang bicara tentang bisnis, branding, marketing, startup lagi, revenue, funding, ini adalah hal-hal yang tidak diberikan di saat bangku kuliah. Jadi terus terang saya harus belajar sendiri, menggali sendiri, sampai saya membangun brand dan kemudian menjalankannya sampai sekarang. Nah, tentu seperti apa itu konsekuensinya ya? Tentu kita mencoba, kemudian membenarkan, kemudian menggarap prospeknya seperti apa begitu, dengan pelan, ya, dengan diskusi, dengan kolaborasi. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Kita tuh dulu nggak boleh bicara marketing. Jangan loh dokter bicara marketing itu nggak boleh, jangan, nggak tepat, nggak etis. Nah itu. Tapi kalau kita paham, negara seberang kita, tetangga kita berjualan layanan medis ke sini. Karena kantornya ada banyak, ya di Surabaya ada, di Jakarta ada. Mereka bikin agensi, gitu. Nah, artinya apa ya? Kita dokter di Indonesia harus pandai-pandai untuk memanfaatkan unit kesehatan atau rumah sakit atau bagian manajemennya, marketingnya untuk mempromosikannya. Tentu begitu. Nah, kalau kita kemarin saya berbagi di inkubator ITS, kita cerita tentang market research. Market research itu apa sih? Ya, tentu juga itu hal yang harus diketahui oleh seseorang yang ingin mengembangkan bisnis kesehatan. Kita mencari tahu sebelum kita melakukan langkah yang irretrievable atau tidak bisa mundur kembali. Jadi kita harus membangun sesuatu brand, tapi kita harus pelajarin dulu seperti apa gitu. Di masyarakat dibutuhkan nggak? Makanya saya kasih gambar dari public market. Jadi kita harus tahu di market ini membutuhkan brand kita atau tidak. Gitu. Nggak sekedar brand, nggak sekedar barang. Menamakan barang atau menamakan brand kita saja itu adalah seni menurut saya. Ya, ketika tidak ada jawaban yang jelas mengenai market ini seperti apa sih gitu ya, kita harus melakukan riset pasar. Nah, kebetulan kalau yang saya alami karena saya pelaku pasarnya sendiri, saya melakukan pengobatan secara konvensional di Rumah Sakit Universitas Airlangga. Kebetulan saya tahu apa yang dikeluhkan mereka, apa yang diharapkan mereka. Mereka tidak berkenan antri, mereka lebih banyak yang tidak paham tentang penyakit. Ya saya berikan hal-hal itu, informasi, kemudahan akses, ya, dan tentu mencari data untuk mengurangi potensial kerugian. Misalkan kita atau rumah sakit kita promosi itu bisa puluhan, bisa ratusan juta. Tapi ketika kita menyasar pada strategi yang tepat untuk branding, ya tentu itu hal yang paling bagus, paling ideal. Nah, di Varises Indonesia adalah salah satu brand yang
yang saya kembangkan, yang paling running. Jadi 2016 saya kembangkan Varises Indonesia ini. Saya launchingnya di Bali waktu itu. Saya harus tahu customer needs. Saya harus men-target audiensnya. Kompetitornya saya harus tahu. Apakah ada gap antara market dengan kami pengobat atau dengan digital health tech-nya. Kemudian apakah bisa diterima. Tentu ilmu-ilmu itu saya belajarin sambil jalan. Syukur alhamdulillah Varises Indonesia berada di dalam LPBI juga menjadi tenan, dan di situ banyak belajar tentang MVP, minimum viable product, kemudian juga belajar utamanya tentang bisnis canvas model, menetapkan ini keliru, ini cara coret ganti yang ini, menambahkan yang kurang, memperkuat. Jadi kami bersyukur ada kesempatan untuk bisa belajar ya sambil jalan, dan tentu itu memperkuat kita. Nah, kalau kita bicara tentang market dan juga health tech business ya, tentu inovasi itu merupakan hal yang tidak bisa kita lepaskan begitu saja dari bisnis ini. Tentu bagaimana caranya untuk inovasi masing-masing orang atau masing-masing pihak akan berbeda tergantung kematangan dalam bisnis. Daripada health tech bidang bisnis health tech, traction itu penting. Traction itu penting, kemudian revenue itu juga hal yang perlu diketahui, meskipun revenue itu adalah hal yang memang tidak bisa muncul segera. Bahkan bentuknya pun bukan revenue dalam bentuk rupiah. Jadi kalau di bidang health tech business, revenue-nya adalah pengetahuan atau knowledge revenue. Revenue-nya adalah health revenue. Tentu oleh karena itu kita harus membuat perencanaan dan approach yang baik, yang ideal, dan kolaborasi. Jangan lupa. Makanya kenapa juga saya sangat ingin bergabung dengan komunitas-komunitas bisnis di Surabaya, Jawa Timur maupun di nasional. Dan ini works ya, ini bermanfaat sekali. Sehingga kalau kita boleh bisa mencatat ya, jadi di dalam website yang kami kembangkan itu ada loyal 15.000 loyal web viewers selama 1 tahun. Per tahunnya, kemudian 1.500 sustain customer dari setiap aplikasinya setiap tahunnya, kemudian advance competition juga muncul, kemudian dan tentu bagaimana acceptable itu ya semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat yang datang. Nah, sebenarnya 3 hal ini yang saya kembangkan. Jadi Varises yang di tengah, yang sebelah kiri adalah Avation, dan Kaki Diabetes adalah yang sebelah kanan. Dan masing-masing ini adalah kantong-kantong niche market yang punya karakteristik masing-masing dan tidak habis-habis. 1 pasien varises, 1 pasien untuk gigi darah, 1 pasien diabetes. Dan masing-masingnya memiliki keterkaitan juga dalam pembuluh darah. Makanya saya kembangkan yang lebih besar lagi sebagai pemandu, yaitu Vaskular Indonesia di www.vaskularindonesia.com. Nah, kemudian yang di bawah itu adalah hashtag Indonesia yang akan saya selenggarakan 10 Oktober. Jadi karena saya mengembangkan aplikasi ini, yang biru, yang merah, dan yang kuning, saya tentu harus membangun ekosistemnya. Saya siapkan eventnya. Hashtag itu adalah singkatan dari Health Apps Startup Technology Airlangga Generation. Jadi saya utak-atik, saya bikin hashtag pertama sudah saya berlangsungkan 2019. Hashtag yang 2.0 ini saya selenggarakan 10 Oktober 2020 dan itu virtual. Dan mudah-mudahan teman-teman di sini kalau bisa ikut bergabung silakan. Dan tentu bergabung dengan organisasi asosiasi di nasional pun juga tidak kalah pentingnya. Ada healthtech.id, ada Atensi itu adalah Asosiasi Telemedicine Indonesia. Kebetulan ketuanya adalah orang dari UI dan kebetulan saya ditunjuk jadi dewan pengawasnya juga. IoT ada Asosiasi IoT ya, Internet of Things. Kemudian Asosiasi Artificial Intelligence. Kalau saya mengembangkan digital health atau health tech business, ya saya harus berani bergabung dengan semua itu. Ya, saya harus bergabung dengan semua itu dan saya harus menantang diri saya untuk bisa berdiplomasi. Begitu. Nah, kemudian kalau bicara tentang health startup, tujuan utamanya adalah impactful. Kita bicara impact itu tentu visitors ya kalau untuk website, kemudian misalnya ada konsultasi misalnya, kemudian ada yang juga home care misalnya. Di Kaki Diabetes ini kita kembangkan home care, Kaki Diabetes Indonesia.
Dan nanti tanggal 14 November kita bikin lomba senam kaki diabetes nasional virtual. Dan Varises Indonesia kita dapat achievement sempat ke pitching battle di Switzerland, dan kaki diabetes juga juara di Indo ACF Award. Intinya adalah sebagai area UNER, Sivitas UNER, kita harus berani maju. Harus siap untuk impact melalui bidang apapun ya. Kebetulan saya di bidang kedokteran ya, yang kedokteran ya. Tentu kita mindset-nya sebelum nasional, tentu lokal juga harus diperkuat, tapi juga jangan terlalu kita stay pada lokal. Berpikirlah nasional. Mengapa itu penyebabnya saya kasih nama semua Indonesia. Vaskular Indonesia, kaki diabetes Indonesia, Varises Indonesia. Ada satu mahasiswa, sekelompok mahasiswa datang ke saya, Dok, saya mau membangun, mendukung dokter di Surabaya Vascular Science Club. Saya bilang, Dek, saya boleh usul, hilangkan Surabaya-nya jadi Vascular Science Club. Sehingga pendukung saya pada level mahasiswa namanya Vascular Science Club. Dan itu ada website-nya juga sendiri, ada Instagram-nya yang running, yang sekarang rutin untuk menggait traction. Terus inovasi dan kreasi tentu tidak boleh berhenti, terus berjalan. Kemudian kalau kita bicara startup, seringkali piala atau piagam itu menjadi hal yang menarik ya. Tapi buat kami di bidang kesehatan, impact atau seni impact kepada masyarakat yang penting. Tentu bagaimanapun seni komunikasi itu harus dikembangkan oleh masing-masing kita. Nah, ide itu banyak sekali yang bagus di bidang kesehatan, health tech ya, startup ya. Tapi eksekusilah yang menjadi penentu kita untuk bisa diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, selain itu tentu saya mencoba mengkreasikan lagi. Ini yang kemarin saya share juga, saya sekarang punya kafe di Rumah Sakit Universitas Airlangga. Apakah ada kaitannya dengan health tech business? Ada. Karena TKV itu sendiri adalah spesialis saya, sudah TKV, toraks, kardiak, dan vaskular. Tapi ini saya ramu dengan nuansa kuliner, kopi. Dan tema kafenya ini pun Coffee, Health, and Technology. Saya bikin begitu. Mungkin nanti di sana akan ada drone yang mengantarkan kopi itu ke fakultas mana. Gitu. Jadi sesuatu hal yang tidak terpikir sebelumnya bisa terpikir sebelumnya. Dan tentu ini akan maju terus, dan ini sudah masuk juga di APPI sebagai tenan. Jadi 5 orang C-level dari mahasiswa Fakultas Kedokteran. Gitu. Kemudian yang lain lagi adalah yang mau saya share tentang health tech business. Tentunya untuk agar bermanfaat adalah tentu kita harus paham pentingnya background membangunnya ya. Pertanyaannya apakah harus background-nya IT? Oh tidak, saya bukan background IT. Saya background medis kesehatan. Apakah bisa membangun startup bidang digital kesehatan? Bisa, alhamdulillah. Dan alhamdulillah lagi, saya dapat kesempatan amanah sekali ini ya, menjadi kepala departemen teknik. Itu kan out of the box gitu ya, out of the box-nya dari pimpinan saya gitu. Seorang pimpinan yang sangat hebat, yang bisa melihat potensi itu meskipun background tidak IT gitu. Jadi kemudian bobot blog dan website, kita harus tahu blog itu seperti apa, website seperti apa. Bagaimanapun website lebih powerful untuk membagi sesuatu. Pentingnya sosial media, bagaimana membangun apps dan juga branding. Ya tentu kemudian urutan media branding juga kita harus tahu. Kalau sosial media mungkin semua orang, anak SMA, SMP pun bisa. Pertanyaannya, apakah semua orang bisa bisa meraih website? Tidak semua, tentu tidak semua. Bahkan mungkin malah menganggap apakah website itu perlu. Gitu. Kalau menurut saya perlu sekali. Website itu sebagai kegagahan seseorang untuk melakukan branding. Period. Gitu. Jadi kalau sama seperti kantor fisik lah. Ketika orang itu, saya mau melakukan lamaran atau aplikasi, kantormu di mana? Di situ. Oh itu keren. Itu berarti confident. Bisa minta link websitenya, ini kasih. Bisa link websitenya belum. Nah, itu menurut saya nih, ini subjektif sebagai marketer atau entrepreneur. Saya pikir website adalah satu keharusan, keconfidentan kita untuk melakukan health tech business. Apalagi aplikasi lebih unik lagi.
Blog menurut saya diary ya, cerita harian. Atau kita mau bisnis branding konvensional, bisa seperti kita harus paham social metrics, kita harus paham engagement, kita harus paham fans, reach ya, interaction, kita harus paham semua, dan tentu community. Nah, ini kalau kita bicara sosial media, Facebook, Instagram ya. Terus terang di tiga aplikasi saya tautkan ketiganya semua pada Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Keempat itu saya perkuat. Secara bidang kesehatan, itu ada macam-macam. Ada e-learning, telemedicine, marketplace atau e-commerce, ya. Kemudian ada media communication, ya, media community, ya. Kemudian deep tech, IT. Ya. Jadi kita semua harus memahami semua, dan ini adalah asosiasinya yang saya geluti bersama dengan teman-teman di nasional. Ini seperti salah satu contoh ekosistem yang saya coba bangun. Taking all the sunshine, bottle up the rain, go where the wind blows, let it show the way, open all the windows, let in all the light, you can pull the stars down, paint the perfect sky, so go and write your song, the world will sing along. Saya bikin event hashtag ini waktu itu di FK. Jadi ada Halodoc datang, ada Ibu Dok dari Bandung. Jadi kalau kita melakukan usaha health tech bisnis, tentu kita harus menciptakan sumber daya situasinya, ya, lingkungannya, gitu. Supaya kita juga makin kuat. Ya, tentu itu hal yang ingin diharapkan oleh kita semua untuk tumbuh, ya kan. Kemudian, nah kalau kita mau membangun, jadi health tech bisnis itu tentu nggak jauh dengan startup bidang kesehatan. Kita harus bangun mental dan mindset-nya dulu. Tentu leadership juga penting, kemudian inovasi, dan tentu eksekusi. Eksekusi itu adalah keharusan. Kalau kita cuma ide mental, inovasi ya inovasi. Tapi kalau tidak ada eksekusi, no use. Ya. Dan tentu kita harus berani maju di era kesehatan digital ini. Kebetulan saya mencoba meniti dari pelan-pelan dari kecil, ya. Saya naik sepeda dulu, kemudian ketemu sepeda motor, saya naik motor, ketemu mobil, saya naik mobil, ketemu bis, saya naik bis, ketemu pesawat, saya naik pesawat. Apapun saya jalani pelan-pelan gitu, itu menjadi kendaraan saya untuk maju di era kesehatan digital. Nah, kemudian mungkin itu sekedar pembuka, mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.